Halo teman-teman semua. Semuanya, perkenalkan nama saya Jenwil. Dan nama aku Gracia Revalina Effendi yang akan menemani kalian selama acara ini. Nah teman-teman, bagi yang belum on cam nih, aku ajak kalian semua untuk on cam yuk. Ayo on cam guys. Nah, aku mau nanya nih, apa sih kabar kalian semua mulai dari peserta maupun penonton? Jenwil, gimana sih kabar kamu? Baik kok. Oke, nah teman-teman aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Apalagi di masa pandemi ini kita nggak bisa kumpul bareng-bareng. Jujur sih aku sedih banget ya. Kita nggak bisa melihat acara ini secara langsung atau offline. Nah aku mau ngingetin ke kalian semua, jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian ya. Gimana nih, Jenwil, kamu udah penasaran belum sih dari penampilan dari para peserta-peserta kita? Waduh, kalau aku sih penasarannya sih, tapi sebelum kita mulai BKGT ini, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Minta Ibu Cipta pimpin kita dalam doa pembuka ini. Oke, mungkin Ibu Cipta lagi nggak ada di tempat. Nah, aku minta dengan kasih Stefania memimpin kita dalam doa pembuka ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, yang mengucap syukur buat pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan menjalankan acara kami BKGT Season 5. Biarlah kiranya acara kami ini boleh berjalan dengan lancar.
Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan nama Tuhan Yesus sekalian. Nah, Jen, kita udah doa pembuka nih. Tapi biasanya ya kalau yang aku tahu nih, kalau misal kita sebelum memulai acara atau mau membuka acara, biasanya ada nggak sih kayak pembuka-pembuka kata sambutan gitu, ya nggak sih? Oh iya. Nah, dari teman-teman, jadi aku mau minta kata pembuka atau kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Setia Paulina, dilanjutkan dengan pembina OSIS yaitu Bu Cipta, dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh Sam Ferdinand selaku Ketua OSIS. Nah, teman-teman, kepada pemberi kata sambutan kami persilakan. Baik, shalom untuk kita semua. Terima kasih dan sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan kepada kita semua ya, sampai dengan hari ini dalam kondisi yang kita alami setiap harinya, Tuhan masih terus menyertai dan membimbing kita pastinya. Pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa ya. Dan bersyukur juga dengan adanya BKGT ini menjadi satu wadah ya, satu wadah untuk setiap anak-anak SMA Kristen Bina Kasih khususnya untuk bisa ditampung bakat-bakatnya, talenta-talentanya. Sekali lagi itu semua karena kemurahan dari Tuhan. Dan berarti talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita, berarti kita harus bertanggung jawab untuk hal tersebut ya. Jadi nggak boleh tidak dimanfaatkan dengan baik atau tidak disalurkan dengan baik. Nah, dengan adanya BKGT ini menjadi hal yang baik, sungguh baik ya, sangat baik malahan. Karena ini bisa membantu setiap kita atau setiap khususnya anak-anak SMA Kristen Bina Kasih sekali lagi bisa menyalurkan bakatnya, dan siapa tahu talenta dan bakatnya ini bisa menjadi berkat dan memotivasi yang lain-lain lagi begitu. Itu saja yang mau Ibu sampaikan untuk dari Ibu Pauline ya, dan sekali lagi biarlah kiranya acara ini terselenggara dengan baik sampai dengan nanti di tanggal 9 Oktober kah? Tanggal berapa ya? Di bulan Oktober nanti deh ya, pokoknya di finalnya nanti begitu. Intinya lakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh dan pastinya dari hati, dan sekali lagi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Cipta. Ya, maaf ya teman-teman, tadi jaringan kurang stabil. Tapi sekarang Ibu bisa terdengarkan suaranya? Bisa? Oke. Ya, selamat pagi teman-teman. Ibu mengucapkan terima kasih banyak ya, dan selamat datang kepada para juri. Ya, kepada para juri, Ibu mengucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk menjadi juri pada acara BKGT Season 5, khususnya di SMA Kristen Bina Kasih. Selamat datang juga kepada para peserta BKGT ya, terima kasih sudah mendaftarkan diri, dan kini sudah tiba saatnya di babak penyisihan, kiranya apa yang sudah kalian persiapkan dapat terlaksana dengan baik, dan biarlah seperti yang disampaikan Bu Pauline, setiap talenta, bakat yang kalian punya itu tidak hanya menjadi milik kalian saja, tetapi kalian boleh mengembangkannya dan bisa bermanfaat bagi banyak orang dan semua untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti itu ya. Pesan Ibu yang terakhir, selamat menyaksikan dan sangat menikmati acara hari ini. Biarlah kiranya ini menjadi salah satu motivasi buat teman-teman dan juga sebagai refreshing ya di tengah banyaknya kesibukan kita, khususnya di pandemi ini, di pembelajaran daring. Itu ya teman-teman. Dan kehilangan sukacita, walaupun kita melaksanakan secara virtual, tapi Ibu percaya setiap kita juga menanti-nantikan ini sebagai acara yang ditunggu-tunggu ya. Ya, itu saja dari Ibu. Sangat menyaksikan di AGP pada hari ini. Terima kasih. Kami persilakan kepada Ketua OSIS. Selamat pagi kepada hadirin sekalian ya, kepada kepala sekolah, guru-guru, peserta, dan hadirin sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Aku juga mau nyampaikan segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan BKGT ini sekali lagi, walaupun di masa pandemi ini. Saya juga berterima kasih kepada para juri yang sudah meluangkan waktunya
untuk berada di sini dan para peserta yang sudah mau berpartisipasi. Semoga dengan adanya BKGT ini, para siswa bisa menunjukkan bakatnya di tengah-tengah pandemi ini, dan semoga acara ini bisa berjalan sukses dan lancar. Dan selama mengikuti acara ini. Demikian kata sambutan saya ucapkan terima kasih. Nah, terima kasih atas kata sambutan yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya kita mau ngapain sih nih, Jen? Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan juri-juri kita nih, Ceh. Kira-kira siapa aja sih, Ceh, juri-juri kita ini? Nah, yang pertama juri kita itu ada Pak Dian, dan selanjutnya ada C. Grace Pink, dan selanjutnya ada Ibu Setia Paulina. Nah, kepada para juri kami persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Mungkin bisa dari Pak Dian terlebih dahulu. Oke, mungkin boleh diulangi tadi ada kalimat terakhir yang putus-putus sedikit ya. Pak Dian kami persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Oke, baik ya, suaranya jelas terdengar ya. Oke, terima kasih kesempatannya diberikan. Bersyukur ya bisa diundang ke sini. Namanya sudah ada tuh tadi di screen ya. Nama lengkapnya Dian Sulistyo. Kalian boleh panggil Pak Ian. Bapak adalah sekarang ditugaskan untuk menjadi seorang guru art dari kelas 3 sampai kelas 1 SMP. Juga dapat kesempatan untuk menjadi elective teacher untuk content creator di kelas 3 sampai 6, part-time designer juga, jadi sama punya band juga. Ya, jadi walaupun pandemi, Bapak harap sini kalian tetap bisa kembangin bakat sih. Salah satunya band ya, walaupun virtual gitu ya. Itu mungkin itu saja. Boleh juga kalau ada yang mau dengar podcast Bapak ya, Bapak ada podcast tuh di long distance podcast ya, jadi jarak jauh tuh podcastnya, aman, tidak kena COVID. Itu saja perkenalan singkat dari Bapak. Terima kasih atas kesempatan diberikan ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya aku persilakan kepada C. Jessica Grace untuk memperkenalkan diri. Oke, thank you. Suaraku kedengeran jelas nggak? Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Grace Harveri, biasa dipanggil Grace. Nah, mungkin saya juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menjadi juri pada siang hari ini di BKGT Season 5 kali ini. Nah, saya merupakan alumni dari sekolah SMA Kristen Bina Kasih Angkatan 8 ya. Jadi, saya masih menjadi bagian dari Bina Kasih, tapi alumni. Nah, sekarang saya merupakan mahasiswa aktif S1 Pendidikan Dokter Gigi di Universitas Kristen Maranatha. Nah, sekarang juga saya aktif dalam berbagai organisasi juga di kampus, dan juga sekarang sedang aktif juga di bidang modeling. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Grace. Nah, selanjutnya aku mau yang terakhir nih juri kita, yaitu Ibu Setia Paulina. Saya persilakan. Baik, harus diperkenalkan juga, Kak. Ya oke, nama saya Setia Paulina. Saya kepala sekolah pastinya, kepala sekolah SMA. Dan terima kasih sudah mengajak dan mengundang menjadi juri BKGT. Saya akan berusaha objektif mungkin ya pastinya, karena siapa tahu kan ada satu anak yang sudah membuat saya jatuh hati, akhirnya saya tinggiin tuh nilainya, enggak ya, tapi yang pasti saya akan berusaha untuk seobjektif mungkin, karena sudah ada rubrik-rubrik penilaiannya dari indikator-indikator penilaiannya ya dari panitia yang melaksanakan. Baiklah, perkenalan saya itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada para juri untuk perkenalan singkatnya mungkin. Nah, aku tahu kalian semua pasti udah penasaran banget. Daripada kita berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan peserta nomor urut 1. Atas nama Tomat Ijo. Halo, perkenalkan kami Ijo Tomat. Saat ini kami akan membawakan lagu yang berjudulkan Celengan Rindu. Selamat menyaksikan.
berdiri di sebelahmu, genggam erat jari-jarimu, dengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu. Saat kau di sisiku, dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku khawatir, jika kau tak mengerti. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter, namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuh dan berjaya. Bukan rasa curiga, dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Hingga kita bertemu. Sekian penampilan dari kami. Jangan lupa pilih kami ya. Hijau Tomat. Terima kasih. Waduh nih guys, keren banget nih penampilan dari Ijo Tomat. Sebenarnya aku agak bingung nih, namanya Ijo Tomat atau tomat ijo nih. Bener Nah, banget. menurut Grace gimana nih penampilan dari tomat ijo atau tomat ijo tomat ini? Nah, menurut aku sih penampilannya oke banget sih, Jen. Bagus juga. Nah, Jen, biasanya kan kalau misalnya udah selesai tampil itu, pasti kita mendengarkan dari komentar para juri ya kan? Gimana kalau misalnya kita langsung aja melihat komentar juri, soalnya penasaran banget sih. Iya. Oke, yang pertama-tama kami persilakan kepada Pak Dian untuk memberikan komentar kepada Ijo Tomat. Wah, Bapak duluan ya. Oke, jadi pertama-tama, wah, baru dibilang tadi ya, Bapak punya band langsung keluar nih yang band ya. Jadi karena Bapak suka band, tapi tetap objektif terang ya. Jadi yang pertama sih Bapak suka karena kalian bisa kompak ya. Jadi mainnya udah cukup kompak. Nah, cuman pelafalannya juga cukup jelas. Lagunya nggak ada yang salah tadi Bapak dengar ya. Nah, namun mungkin masukan dari Bapak tuh ekspresinya mungkin ya. Jadi kalau Bapak tuh kalau main musik tuh, wah gimana gitu ekspresinya ya. Jadi kalau Bapak bilang tuh bisa lebih greget lagi gitu ya. Jadi supaya kita merasakan lagunya. Jadi bisa mungkin ekspresinya mungkinnya nanti kalau lolos nih gitu ya. Misalnya ini masih seleksi kan ya. Kalau misalnya nanti bisa ke babak selanjutnya, ekspresinya bisa ditingkatkan ya. Ijo Tomat, bukan tomat ijo kan ya, Ijo Tomat ya. Nama bandnya bagus nih ya. Itu saja mungkin dari Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, selanjutnya boleh saya Grace untuk memberikan komentarnya. Oke, Ijo Tomat atau tomat ijo. Ya, pokoknya itu namanya cukup unik ya, nama grupnya. Mungkin sama ya kayak komentar dari Pak Dian tadi,
overall itu udah bagus, musiknya udah bagus, nyanyinya juga udah bagus, pembagiannya juga udah lumayan rata. Nah, tapi balik lagi, ketika aku melihat videonya, itu terlalu tegang, teman-teman. Yang hijau tomat tadi itu terlalu tegang. Padahal kan kalau misalnya bisa lebih asik lagi, berarti kalian bisa lebih enjoy terhadap musiknya gitu loh. Jadi kalian juga nyanyi bisa lebih lepas, nggak terlalu tegang, nggak terlalu terpaku gitu sama pembagian-pembagian yang sudah kalian lakukan, terlepas dari itu. Nah, jadi mungkin menurut aku ya lebih enjoy lagi aja, sesuaiin sama lagunya, lebih ekspresif lagi, sama satu lagi, ini teman-teman fokus kalian. Tadi aku melihat ada beberapa bagian, kameranya di mana, tapi mata kalian kemana gitu. Jadi sebisa mungkin ketika lagi perform atau apa, ya udah fokus pada satu titik atau mungkin kameranya di mana, kalian fokus ke sana, atau mungkin kalian punya beberapa koreografi yang misalnya saling tatap-tatapan atau yang lain sebagainya. Nah itu boleh, tapi kembali lagi ke kameranya. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Cegres. Nah, selanjutnya Ibu Pauline. Oke, ini salah satu lagu favorit Ibu ya. Kalau udah bicara celengan tuh kita udah mikirnya ke uang gitu ya. Makanya itu yang paling senang sebenarnya. Nggak ada hubungannya. Oke, tapi gini, tadi udah dibilang sama Kak Jessica Grace, kemudian juga Kak Ian juga udah pas semua konteksnya. Cuman gini, ketegangan tadi tuh kayaknya kelihatan banget. Ibu juga nggak tahu deh, Joshua duduknya di mana? Duduk kah, merangkak kah, atau jongkok kah juga nggak ngerti posisinya tadi ya. Nah itu juga hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya hal-hal yang kecil-kecil itu juga benar-benar harus diperhatikan. Kalau kita kayak udah vokal tuh pasti udah bicarain vokal tuh pasti kita harus sudah bisa memperhatikan gimana yang namanya cara duduknya kita juga mempengaruhi. Kemudian juga ya apa ya kayak tadi kan si Vincent ya kayak nyandar gitu kan kayak itu juga pasti akan mempengaruhi juga. Hal-hal itu kan juga menjadi penilaian juga kan ya dan itu juga pasti mempengaruhi juga vokalnya kamu keluar begitu kan ya Cegres ya kalau misalnya nyanyi kan masa sambil jongkok kan nggak mungkin kan ya Cegres gitu. Nah jadi Ibu sih pengennya kalian tetap maju ya ke babak-babak selanjutnya bahkan bisa sampai final begitu ya. Nah nanti kalau masuk di babak berikutnya lagi, nah itu diperbaiki lagi. Mungkin pakai bangku-bangkunya lebih gimana gitu, settingan tempatnya mungkin lebih gimana lah begitu ya. Pasti bisa deh. Itu aja dari Ibu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada semua komentar juri atas komenannya. Mungkin bisa menjadi bahan evaluasian buat Ijo Tomat selanjutnya. Nah, semoga masuk semifinal ya. Nah, teman-teman yuk jangan lupa vote untuk Tomat Ijo ke tahap selanjutnya untuk menjadi juara favorit. Nah, Jenwil, kita udah melihat peserta yang pertama nih. Sekarang kita mau lihat peserta nomor berapa sih? Nomor 2 dong tentunya kan. Atas nama Fernando, kami persilahkan.
Nah nih guys, keren banget nih permainan dari nomor peserta nomor 2 ini. Keren banget sih bisa main piano gitu aja. Aku aja main pianika aja nggak bisa. Aduh. Bener Nah, banget ya, Cegres, Jen. gimana nih Cegres? Menurut aku juga keren banget sih. Aku aja nggak bisa main piano, iri liatnya ya, Jen. Keren banget. Iya. Nah, Jen, kita mau mendengarkan komentar dari para juri nih. Kayak misalkan pada para juri mungkin bisa sesuai dengan yang tadi urutannya, mulai dari Pak Dian, Cegres, dilanjutkan dengan Ibu Setia Paulina. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya. Tadi sudah band, sekarang musik ya, dan klasik. Nah, ini yang pertama, impresi pertama Bapak mendengarkan tadi Fernando ya, pesertanya namanya. Bermain itu pertama Bapak kagum sama, karena Bapak bukan pianis ya, Bapak basis. Jadi melihat orang bisa main piano itu keren. Nah, penguasaannya cukup baik, tapi Bapak nggak tahu nih, karena di tengah-tengah kuping Bapak tuh kan ngandelinnya suara ya kalau main musik, jadi ada yang selip nih, nggak tahu apa karena internetnya atau karena memang selip. Fernando nggak bisa konfirmasi sih ya. Jadi Bapak ada dengar ada selip dikit. Jadi chordnya betul, tapi melodinya yang tadi ada selip itu kalau Bapak dengar ya. Semoga sih kalau yang lain dengarnya aman ya. Tapi kalau di kuping Bapak gitu tadi. Nah, tapi sisanya kalau chord-chordnya lain aman gitu ya. Jadi nah tapi paling satu nih, Bapak bingung nggak bisa nilai ekspresinya soalnya tangannya doang yang kelihatan. Padahal pas lagi dinamika lagunya naik tuh, pas lagi dinamika lagu naik kan, kalau dia bisa main tuh kelihatan kan enak ya. Bapak nggak tahu ekspresinya santai apa gimana tuh si Fernando tadi ya. Jadi mungkin kalau tadi secara overall tuh sudah baik, tapi tadi sih mirip lagi deh komentarnya tentang ekspresi. Jadi mungkin untuk peserta-peserta lain ini ekspresi bisa jadi, karena ini salah satu hal yang penting juga ya dalam bermusik, baik band ataupun solo. Jadi mungkin bisa ditunjukkan ya ekspresinya. Jadi Bapak nggak bisa lihat ekspresi jarinya, gitu sih paling. Jadi tapi itu saja dari Bapak, sudah baik sejauh ini ya. Thank you untuk peserta kedua. Oke, thank you. Silakan pada Cegres. Oke, keren banget ya permainannya. Nggak semua orang bisa main musik klasik, nggak semua orang bisa main yang musik-musik seperti itu, dan menurut saya sih ini bagus, ini keren. Tapi balik lagi sama kayak Pak Dian omongin tadi, yang direkam hanya terlihat tangannya doang. Jadi nggak tahu tuh, mungkin bisa aja tangannya santai mainnya, tangannya enjoy mainnya, tapi ekspresinya tegang atau bahkan mungkin tidak berekspresi sama sekali. Nah, menurut saya itu ekspresi itu penting, karena ketika kalian berekspresi, kalian akan lebih menghayati permainan kalian, baik itu mau main musik ataupun mungkin mau bernyanyi dan lain sebagainya, itu akan lebih terasa menghayati kalau ekspresi kalian keluar. Jadi mungkin kalau misalnya lolos ke babak selanjutnya, mungkin bisa tuh direkam benar-benar full kelihatan mukanya. Jadi kita juga bisa lihat nih, oh ekspresinya enjoy banget, masuk sama lagunya, ikutin alunan lagunya. Mungkin itu aja sih dari aku. Thank you. Oke, thank you Cegres. Silakan ke Ibu Pauline. Oke, sebenarnya sama aja ya, kayak Kayan sama Cegres, kayaknya sama aja lah. Mereka lebih paham, pastinya lebih dari saya, lebih paham mereka kayaknya. Hanya gini deh, kadang-kadang sebenarnya kalau mendengarkan musik itu kayak Fernando mainin tadi, kalau saya sih nilainya tuh udah benar-benar dari hati ya dia maininnya, karena di saya tuh kayak nikmat banget ngedengerinnya, tuh nikmat, nyampe gitu, nyampe entah mau nyampein kesedihan kah lewat lagu itu, mau nyampein ada pesan apakah, intinya saya menikmati aja dengan lagu itu. Memang sih ekspresi nggak kelihatan ya, tapi tadi dengan gestur tubuh dia yang dia agak-agak gimana gitu ya, menggerak-gerakan itu kayaknya juga sudah bisa menjadi apa ya, Nando tuh bisa kayak menikmati juga ketika dia mainin itu untuk nyampein pesan ke kita-kita yang lagi dengerin. Nah, tapi kedepannya seperti tadi udah dipesenin sama Kak Ian, Kak Cegres, bahwa ya kalau nanti memang masuk lagi di babak berikutnya ya ekspresinya langsung kelihatan
Dan ya mungkin bisa lebih rapih lagi untuk pakaiannya begitu, karena kan kondisinya kita lagi berkompetisi gitu ya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas para juri untuk komentarnya. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi evaluasian dari para juri tadi bisa menjadi evaluasian buat Fernando ke depannya. Nah, Jen, kita mau ngapain nih sekarang? Nah nih untuk peserta nomor 2 ke Fernando nih boleh nih mempromosikan diri sebagai juara favorit nih, silahkan. Fernando? Oke, baik. Mungkin Fernando malu ya untuk mempromosikan dirinya. Mungkin akan kami bantu untuk mempromosikannya, oke? Nah, mudah-mudahan untuk Fernando ke depannya mungkin bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan buat teman-teman nih, jangan lupa untuk vote Fernando menjadi juara favorit, oke? Nah, Jen, kita selanjutnya mau ke peserta nomor urut berapa sih? Nomor urut 3. Atas nama Punten Band. Kami persilakan pada Punten Band. Halo teman-teman, kenalin kami dari Punten Band. Hari ini kami akan menyanyikan judul Pesan Terakhir dari Lyodra. Jauh dari
sudah mendengarkan lagu kami. Jangan lupa vote kami ya untuk jadi juara favorit Punten Band. Waduh, pembawaan mereka nih keren banget nih, sampai menghayati banget ya. Menurut saya Grace gimana nih? Menurut aku sih keren banget sih mereka bawanya. Menurut aku juga bagus banget sih Cenil. Mereka bisa berani sampai all out di studio gitu ya. Nah, Jenwil, kita bakal mendengarkan komentar para juri nih. Kau penasaran nggak sih akan menjadi komentar juri? Ya nih, penasaran banget nih udah nih. Nah, daripada kita lama-lama, mari kita mendengarkan komentar dari para juri. Ayo persilakan kepada Pak Dian. Iya, tadi ini dari Punten Band ya. Namanya unik-unik banget ya nama band-band di sini ya. Nah, untuk komentar Bapak ini secara overall baik ya. Bapak mulai dari yang baik-baiknya dulu, nanti terakhir masukan kali ya. Jadi pertama Bapak suka karena yang di band ini dari tadi Bapak komen ekspresi ya. Yang kali ini ekspresinya menghayati sekali, sama pegang-pegang gini ya gitu. Bapak suka sekali tadi. Dan Bapak pikir tadi cuma satu ya, ternyata vokalisnya semua bisa kasih ekspresi yang menghayati juga, jadi nggak malu. Itu sangat baik. Lagunya juga penguasaannya baik, cuman mungkin kalau dari Bapak masukannya suaranya kali ya, mungkin keterbatasan juga sih ya, kita nggak bisa ini juga dengan apa yang ada kita bisa rekam. Cuman mungkin kalau dari Bapak sih suaranya suara musik sama yang nyanyi tuh kayak ini komposisinya belum pas aja gitu. Maksudnya suaranya bagus, jelas, tapi tadi karena mungkin musiknya terlalu menggaungkan, mengawang-awang gitu. Jadi yang nyanyinya ketutupan. Padahal tuh kalau misalnya didengerin detail, yang nyanyi itu ada bagi suara kan, Bapak dengar tadi. Tapi kurang jelas karena ketutup dari musiknya. Mungkin kalau kita nggak punya alat yang memadai untuk record, kalau nggak bisa live recording gitu, pakai alat, mungkin kalian bisa kurangin aja suara di musiknya. Gitu. Jadi itu aja sih dari Bapak. Sisanya mantap. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dian atas komentarnya. Selanjutnya Cek Grace, kami silakan. Oke, dari Punten Band ya. Penampilannya oke. Penampilannya bagus banget. Persiapannya juga oke. Tapi paling masukan dari aku mungkin tadi kan ada beberapa part ya, bukan beberapa part sih. Ada bagian ketika kalian pecah suara tuh, jadi berapa suara. Nah, menurut aku itu bagus, harmonisasinya bagus, tapi mungkin karena yang aku dengar cuman sedikit bagiannya, mungkin bisa ditambahin lagi di part-part lainnya. Jadi nggak cuman ketika kalian nyanyi lagu dari awal sampai akhir tuh satu suara, tiba-tiba di akhir udah pecah suara tapi cuma sedikit. Nah, menurut aku bisa ditambahin di beberapa bagian lagi supaya jadi pemanis atau harmonisasinya lebih bagus lagi. Nah, terus aku juga mau kasih masukan buat vokalisnya. Kalau mau improvisasi, boleh, silahkan. Jangan malu ketika kalian improvisasi, suaranya jangan dikecilin, tapi berani gitu loh. Berani improv, berani tunjukin, oh ini loh aku mau improv. Jadi ketika kalian berani, kalian nggak akan melakukan kesalahan. Tapi kalau kalian ragu-ragu, maka kesalahan itu akan kemungkinan besar terjadi ketika kalian ingin melakukan improvisasi. Nah, terus juga masukan dari aku buat vokalisnya, postur duduknya diperhatikan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami persilakan kepada Ibu Setia Paulina. Oke, kayaknya udah semua deh ya ke juri-jurinya nih. Tapi satu hal yang mau Ibu ingatin, nanti kalau masuk lagi di tahap yang berikutnya, cari lagunya jangan yang aman. Ya, ini kan lagunya udah aman banget nih, ya kan? Jadi kayaknya lagunya tuh kayak semua orang tuh udah familiar banget lagunya. Udah gitu kan yang nyanyi yang aslinya ini kan perempuan nih, pasti kayaknya lebih gimana gitu. Nah, boleh nggak nanti disaranin cari lagu yang jangan nyaman, lebih kayak menantang begitu. Jadi kan nanti ada plus penilaiannya. Begitu ya, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para juri atas komentarnya. Mudah-mudahan buat Punten Band ke depannya bisa menjadi bahan evaluasian kalau misalnya bisa masuk ke babak selanjutnya. Nah,
Selanjutnya kita mau ngapain sih ini, Jen? Nah, semoga untuk Punten Band bisa masuk semifinal ya. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke peserta nomor apa nih, Cegres? Nah, kita akan masuk ke peserta nomor 4 atas nama Ferliona. Ayo, persilahkan. Nah, waduh, keren banget nih. Kelihatan banget ada bakatnya untuk bermain alat musik ya. Nih, Cegres, selanjutnya ngapain nih, Cegres? Bener banget sih, Jan. Terlebih dahulu ya, Jan, aku mau kasih tahu deh, kayak keren banget ya bisa main piano gitu atau keyboard gitu. Jujur sih aku pengen banget sih bisa main alat musik, tapi aku nggak berbakat. Nah, daripada kita terlalu lama nih, aku penasaran banget sih apa menjadi komentar para juri. Yang dari tadi kita udah melihat ada beberapa peserta mungkin yang kurang ekspresinya. Nah, ini terlihat banget dari keyboardnya sampai ke ekspresinya pun kelihatan. Nah, aku mau persilahkan kepada para juri memberikan komentar. Mulai dari Pak Dian terlebih dahulu, kami persilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Nah, musik lagi ya. Ini musik, banyak musiknya ya hari ini. Nah, tadi dari Ferliona ya. Ini seperti yang tadi sudah disebutkan. Tadi kalau ekspresi sudah kelihatan, Bapak suka karena dia menikmati permainannya, bisa kelihatan kan tangan dan ekspresinya gitu ya. Jadi bisa lebih dapat gitu ya. Nah, mungkin kalau masukan dari Bapak, di situ Ferdiana ini punya sustain gak ya? Jadi maksudnya kayaknya akan lebih bagus kalau pakai ini sustain ya. Jadi suaranya tuh nggak langsung berhenti pas selesai dicabut tutsnya gitu. Jadi tadi jadi agak kesulitan kan. Mungkin menurut Bapak tuh akan lebih harmonik kalau bisa pakai sustain. Jadi pas main suaranya stringnya jalan gitu. Jadi yang satunya bisa fokus sama melodinya. Tapi sisanya menurut Bapak sudah aman, tapi tadi sih tinggal sustain. Kayaknya bakalan lebih enak gitu. Tapi untuk ekspresi Bapak sudah suka. Ya mungkin lagunya sama kayak kata ini ya, Ibu Kepsek ya tadi kayaknya bisa cari lagu-lagu yang bisa lebih menantang kali ya. Jadi lagu-lagunya yang
Tadi yang lagu beat belum ada nih, kayaknya ya kalau Bapak denger sih. Kalau paling tadi musik klasik aja, ngebeatnya di tengah aja gitu. Mungkin kapan-kapan kalau misalnya ada kesempatan, Verliona bisa maju lagi, bisa cari lagunya yang ngebeat ya. Gitu aja sih paling dari Bapak. Thank you. Baik, terima kasih Pak Dian. Nah, selanjutnya Grace. Saya persilahkan. Oke, penampilan musik dari Verliona. Nah, menurut aku sih bagus ya, permainan pianonya udah bagus, sudah cukup baik. Tapi mungkin masukan dari aku, mungkin perhatiin aja tempo permainan musiknya. Sama tadi aku ada dengar bukan beberapa sih, dikit doang sih. Tapi mungkin next bisa jadi pelajaran, bisa diperbaiki. Ada chord yang agak kecetit gitu, entah mungkin salah pencet touch-nya atau gimana, tapi dikit banget. Dan kalau misalnya diperhatikan secara biasa aja tuh nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya diperhatikan lebih baik lagi, kelihatan sih. Kalau aku tadi nyimak sedikit, tapi bagiannya dikit doang sih. Nah, untuk overall sih udah oke, udah bagus. Paling ditingkatkan lagi permainannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Grace. Nah, selanjutnya yang terakhir Ibu Setia Paulina, kami persilahkan. Oke, Verliana, hai. Semangat ya, Verliana. Halo, Pauline. Iya, Verliana, Ibu senang sekali melihat hal-hal yang baik dari Verliana. Di permainan ini tadi Ibu lihat Verliana sangat berhati-hati banget ya. Ini benar nggak ya? Ini yang ini habis ini benar nggak ya? Habis ini benar nggak? Gitu. Tapi, nah itu kalau kita udah di kompetisi yang seperti ini, harusnya jangan terlihat lagi seperti itu, gitu ya. Nah, ke depannya nanti, kan ini BKGT masih banyak lagi nih, ya kan? Masih banyak lagi ya, semoga ya Tuhan terus pimpin ya. Nah, jadi nanti Verliana terus meningkatkan lagi, mengasah lagi, lebih lagi, terus apa ya namanya ya, sampai akhirnya nanti betul-betul sungguh-sungguh banget menikmati permainannya Verliana sendiri. Kira-kira Verliana udah menikmati nggak permainan Verliana yang Verliana kasih maksudnya diberikan di video itu? Udah menikmati nggak? Ibu mau tanya dulu. Sudah Bu, cuman mungkin yang untuk masalah sistem yang dibilang Pak Dian tadi, mungkin aku memang mungkin masih kurang pandai gitu ya untuk menekan sistem untuk jauhnya gitu. Oke. Aduh, Ibu senang sekali kalau mendengar bahwa Verliana mengerti kekurangannya di mana. Berarti nanti ke depannya bisa memperbaiki lagi. Begitu ya? Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Oke. Luar biasa. Tetap semangat ya, Verliana. Penampilannya sudah cukup baik. Ya, Verliana. Itu saja. Terima kasih. Ya, Bu. Kasih, Bu. Kasih para juri yang sudah membimbing. Baik, terima kasih komentarnya para juri. Mudah-mudahan komentar juri tadi bisa menjadi bahan evaluasi Verliana buat kedepannya. Dan kami tunggu kedatangan Verliana lagi di BKGT tahun depan dengan musik beatnya, oke? Nah, Jenwil, kita mau ngapain nih? Nah, ya nih, untuk peserta nomor urut 4 tadi, boleh dong promosiin diri dulu kan? Untuk jadi juara favorit. Silakan kepada Verliana. Ya, aku cuman bisa bisa ngomong untuk terima kasih untuk atas yang diberikan pada hari ini, untuk lomba yang sudah diberikan dan kesempatan yang sudah diberikan pada hari ini. Aku hanya berharap semua itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi kalau untuk kedepannya bisa lebih baik, mudah-mudahan lebih baik lagi. Akan terus berusaha untuk mencapai yang terbaik. Itu saja sih dari aku. Mudah-mudahan semua diserahkan kepada yang di atas. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Nah, Verliana mudah-mudahan bisa lanjut ke babak semifinal ya. Nah, teman-teman yuk jangan lupa vote Verliana supaya dapat menjadi juara favorit di BKGT ini, oke? Nah, Jenwil, kita udah mendengarkan nih komentar juri peserta kita yang keempat. Selanjutnya kita mau melihat penampilannya peserta yang keberapa sih? Selanjutnya kita akan melihat peserta nomor urut ke-5. Atas nama Hadinata, kami persilahkan.
Halo semuanya, nama aku Regina Grace dan hari ini Nah, kita ketemu peserta piano lagi nih. Nggak bisa berhenti ke aku lah, pokoknya aku yang bisa bermain piano ini ya. Menurut Cegas gimana nih? Wah, menurut aku keren banget sih. Meskipun dari tadi banyak yang musik, mungkin bakat-bakat yang dari teman-teman kita ini, Jen, kebanyakan musik. Jadi aku bangga juga sih sama mereka bisa main musik. Sedangkan aku pun masih belum bisa main musik. Dikit-dikit lah bisanya mungkin. Nah, Janul, aku mau nanya nih ke kamu. Kamu bisa nggak sih main alat musik itu? Waduh, fluid bisa kali ya. Itu aja bukan alat musik kali. Wah, mungkin kamu harus cari bakat-bakat kamu yang lain mungkin ya nanti. Iya. Nah, Januel, kita udah mendengarkan, kita udah melihat penampilan dari para peserta kita yang kelima ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari para juri kita. Kami persilakan kepada Pak Dian. Iya, peserta pianis klasik kedua ya. Dari yang pertama ada Fernando. Nah, ini kalau ekspresi seperti sama komenannya. Kelihatan sih dia bisa menikmati permainannya, tapi tadi mungkin kalau ke depan ini Hadinata bisa kasih lihat ya ekspresinya itu, soalnya enak banget gitu kalau kita bisa lihat orang yang main musik. Nah, yang Bapak paling suka dari permainan Hadinata itu adalah permainan dinamikanya. Itu bagus banget. Jadi kalau ada pelan, tiba-tiba kayak dia lalu naik, jadi emosinya berasa, itu bisa ditingkatkan lagi ya. Jadi itu bisa jadi powernya Hadinata gitu untuk kalau misalnya lawan pianis klasik lain. Ini Bapak udah tahu nih, satu lagi nanti pianis klasik juga bukan gitu ya. Nah, tapi itu lagunya juga tidak mainstream, cuman mungkin itu saja sih ya dari ekspresinya biar kelihatan lagi ya Hadinata ya. Tapi sisanya aman, dipertahankan soal dinamika bermain pianonya ya. Karena itu yang mungkin bisa jadi spesialitinya atau ultinya Hadinata nih gitu ya. Oke, thank you. Itu saja dari Bapak. Baik, terima kasih Pak Dian. Baik, persilakan Mbak Cegres. Oke, peserta yang ini atas nama Hadinata, permainan piano ya. Menurut aku sih ini bagus banget, keren banget permainan pianonya karena
balik lagi nggak semua orang bisa main musik klasik yang kayak Hadinata mainin. Nah, aku juga setuju sama Pak Dian tadi bahwa dinamikanya tuh udah bagus dan kalau misalnya lolos bisa lebih ditingkatkan lagi untuk dinamikanya. Nah, terus juga aku nggak mau ngomentarin masalah ekspresinya karena ya tadi pokoknya samalah sama sebelumnya tidak terlihat. Tapi aku percaya bahwa Hadinata mainnya udah enjoy karena aku melihat bahwa wah tangannya tuh udah luasa banget dan menguasai tuts pianonya. Nah juga mungkin next bisa ya mungkin direkam dari kelihatan mukanya, pokoknya kelihatan semuanya jadi kita juga bisa lihat enjoy atau enggaknya. Udah itu aja dari aku, makasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pada Ibu Setia Paulina. Oke, hai Hadinata. Siang, Bu. Siang. Pengen tahu dong sebenarnya yang kamu mainkan ini ceritanya tentang apa sih? Sebenarnya Pak yang ngomong ya, soalnya kan musik klasik ini punya banyak cara buat bisa diartikan. Jadi itu sebenarnya lebih tergantung pada diri sendiri mengartikan lagunya tuh. Jadi aku tidak berani ngomong ya sebenarnya. Tapi mengenai kayak masa lalu yang indah lah mungkin, secara garis besar. Oke. Tapi kenapa pilih ini gitu? Hadinata kenapa pilih ini? Ibu nggak tahu sih judulnya apa, nggak ngerti juga. Judulnya apa sih? Itu kalau misalnya ngomong judulnya tuh namanya dari Moonlight Sonata dari Beethoven, Opus 27 nomor 2, yang bagian second movement. Oke. Itu kamu kenapa pilih ini gitu? Alasannya apa sih? Aku tak mau kayak mainstream nih ya. Aku maunya kayak jalur yang jarang dipakai gitu, pakai lagu yang jarang dipakai biar orang juga makin tahu oh lagunya yang baru gimana, judulnya biar orang mau denger lagi kan. Aku maunya gitu. Oh iya, kayaknya bener deh. Tadi Ibu kan pas lagi sedikit-sedikit gini dengerin, udah gitu pejem-pejem mata, udah mau tidur tadi. Karena saking menikmatinya gitu ya, tapi ada beberapa part yang bikin Ibu kaget. Nah itu nggak tahu deh, itu di bagian yang mana Ibu kaget, apakah itu berhubungan dengan dinamika, nggak tahu deh. Kayak gitu nggak? Kayak gitu kah Kak Dian? Maksudnya apakah itu ada bagian-bagian yang gitu, Ibu juga nggak ngerti. Iya, memang ada kok artikel dari lagunya sendiri memang sudah disuruh ada penandaan khususnya, bukan karena intensi saya sendiri, tapi emang dari lagunya. Oh iya, oke. Oh gitu ya Kak Dian ya? Iya, ada naik turun memang dia, makanya itu dia bilang spesialnya si Hadinata ini dia bisa mainin itunya gitu. Oke. Berarti itu yang tadi Kak Dian bilangnya. Tapi udah oke loh Hadinata, Ibu udah bisa menikmati, udah mejem mata, udah mau bobo tadi bangun. Tapi it's okay. Bagus. Kedepannya masuk tahap berikutnya, cari lagi lagu-lagu yang memang orang penasaran, pengen dengerin lagi, pengen tahu lagi gitu. Oke Hadinata, semangat ya Hadinata. Makasih Bu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih para juri atas komentarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasian Hadinata untuk kedepannya untuk kalau misalnya lolos ke babak selanjutnya. Nah, Janwil, kita mau ngapain nih? Nah nih, soalnya kita akan lanjut ke peserta nomor urut 6, tapi sebelum itu aku mau ngomong nih, aku suka banget sih sama Ko Hadinata ini. Dia berani untuk beda memilih lagu yang jarang kita dengar gitu ya. Nah, aku mau ngingetin ke Hadinata nih, boleh nih untuk promosiin diri kamu buat mungkin jadi juara favorit nantinya. Kami persilahkan ke Hadinata. Ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk host dan juri untuk memberikan komentar pada saya dan memberikan terima kasih kepada host dari acara ini. Aku cuma berharap sih kalian bisa vote aku ya. Itu kan keinginan semua peserta supaya bisa masuk tahap Hadinata. Jadi semoga kalau misalnya aku bisa masuk, aku bisa bawain lagu lain lagi kayak dengan peningkatan dinamika dan dengan repertoire dengan lagu yang lainnya lagi lah. Jadi vote aku ya. Baik, bagus Hadinata. Teman-teman nih, Hadinata udah ingetin, jangan lupa untuk vote dia. Aku mau ingetin ke kalian juga nih, buat jangan lupa untuk vote Hadinata sebagai juara favorit. Nah, aku mau say good luck buat Hadinata. Nah, Janwil, kita udah melihat nih penampilan peserta dari nomor urut 1 sampai 5, Jen. Sekarang kita mau lihat penampilan dari peserta nomor berapa sih? Nah, kita akan melihat peserta nomor urut 6. Dan setelah ini kita mungkin akan istirahat
Nah, untuk peserta nomor urut 6 atas nama Regina kami persilahkan. Halo semuanya, nama aku Regina Grace dan hari ini aku bakal ngebuat bento lunchbox. Baby sky, can't believe I finally found you in Seattle. Boy, you look good in that brown flannel. Wish they gotta admit, having you here makes reality feel on another level. I froze a little, kinda disgruntled. How were you? So let that go. So let me give you a little perspective of what we can do. I see the sparks in your eyes. Who's told you always have my soul? No one could deny. Remembering the time that we scrolled through this page that I've preferred. Running on this game called love, your reflection. Do not even try to pretend. I believe we've transcended open discussion. You are irresistible. So let me give you a little perspective of what we can build. I see the sparks in your eyes. Who's told you always have my soul still? No one could deny. You make me feel so sweet. I'll fall in love. Don't kinda think we're made for each other. No other love's written down in the papers. December, 1년의 끝을 너와 I remember. 우리 추억은 눈처럼 쌓이고 너를 위해 남겨둔 수많은 말이 맴돌아 떨리는 걸 늘 외롭기만 했었던 쓸쓸했었던 12월이 된 외롭지 않아. 내가 올해 제일 잘한 일 너를 만난 것 너를 만난 것 너를 만난 것 내가 올해 안 한 일 중에 제일 잘한 일 너와 헤어지지 않은 것 함께 있는 것 All I wanna do All I wanna do 이대로 너 영원히 그리 All I wanna do All I wanna do 이대로 변하지 않고 우리 나는 모르겠는데 자꾸 티가 나는지 친구들이 놀려 하루 종일 입이 귀에 걸쳤다고 혼자 있어도 내 뒤에 네가 있는 것처럼 느껴 자꾸 기가 빨개지는 걸 어떡해 계속 널 생각해 널 외롭기만 했었던 쓸쓸했었던 12월이 된 외롭지 않아 내가 올해 제일 잘한 일 너를 만난 것 너를 만난 것 너를 만난 것 내가 올해 안 한 일 중에 제일 잘한 일 너와 헤어지지 않은 것 함께 있는 것 올해를 little by little 보내면서 수많은 일을 의미를 떠올려봐도 왜 모두 너와 함께한 순간들 뿐인지 나 왠지 사랑에 빠졌나 너를 만난 것 너를 만난 것 너를 만난 것 내가 올해 안 한 일 중에 제일 잘한 일 너와 헤어지지 않은 것 함께 있는
heard a stage that I've never heard of. Letting no one live. Dan itu merupakan hasil battle lunchbox saya. Terima kasih. Waduh nih Ce, akhirnya ada yang berbeda nih Ce. Aku nih paling nggak bisa kalau lihat nasi sama telur gitu. Aduh, pokoknya langsung lapar lah nih. Bener Habis nih banget, kayaknya Dan. aku langsung ke bawah sih, langsung Ma, bikinin rice lunchbox Ma, yang kayak gitu Regina. Wah, hebat banget. Hebat. Nah, aku jujur sih menarik banget ya. Kayak bener-bener estetik, ditata satu persatu ya kan, Jan. Kayak, wah, menggoda Ya. banget buat makan. Apalagi habis ini kita istirahat nih, aduh. Waduh, Nah, setelah kita lihat nih videonya, Jen, aku mau mendengarkan nih apa sih komentar-komentar juri dengan video yang kali ini penampilannya tuh berbeda banget dari tadi kan musik-musik. Nah, sekarang masak nih. Aku persilakan untuk kepada Pak Dian terlebih dahulu. Oke, waduh. Komen pertama nih salah satu peserta yang membuat Bapak tidak fokus ya. Karena isinya makanan semua ini. Iya, jadi ini pas jam makan siang lagi ya. Nanti setelah ini Bapak juga langsung makan ini kayaknya. Tapi sayang sekali ya, karena nih kita online ya. Ini Bapak lapar tapi tidak bisa cobain masakannya gitu. Padahal masakannya ini nikmat banget kelihatan. Ini Bapak mau tanya dulu sama Regina berapa lama buatnya ya? Masaknya. Aku mulai dari 7 selesai sampai jam 10 sih, Pak. Wah, lama ya. Itu terus tag semuanya sendiri. Iya, susahnya itu pas rekamnya aja, kayak shoot dari samping. Wah, oke. Itu dia tadi ya. Jadi Bapak lihat kalau ini MasterChef sih kita ketinggalan ya karena waktunya biasa cuma 1 jam 30 menit. Tapi kalau untuk konten yang estetik dan kayak gini tadi Bapak suka, semua sudutnya diperhatikan, editnya juga iya, tulisannya juga tidak mengganggu. Dan yang poin penting sih kalau makanan yang paling penting juga kebersihan ya. Bapak lihat bersih sekali, terus dapurnya sebenarnya Bapak pengen buat dapur kayak gitu ya. Bagus dapurnya ya. Jadi menurut Bapak tuh kreatif juga. Kalau misalnya itu dibawa ke Jepang, karena teman Bapak ada yang di Jepang itu udah mahal banget tuh harganya. Nah, Bapak nggak tahu kalau Regina jual berapa tuh ya. Tapi menurut Bapak tuh sudah baik sekali. Mungkin masukannya paling ini ya, mungkin nih kalau misalnya kita mau pasang di YouTube kan, kedepannya kalau Regina pilih lagunya yang non copyright kali ya. Itu kan tadi lagu-lagunya girl band sama boy band semua tuh ya. Siapa tahu kalau kita mau upload nanti takutnya dihilangin suara di bagian situ ya. Jadi gitu aja sih masukan dari Bapak, sisanya aman dan membuat lapar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dian. Selanjutnya untuk Cegres, kami persilahkan. Oke, benar kata Pak Dian, bertepatan dengan makan siang, terus video bakat yang terakhir adalah makan siang, jadi membuat lapar semua peserta dan semua penghuni ada di Zoom ini. Nah, tapi menurut aku sih cukup baik, dan aku suka masaknya pakai sarung tangan, bersih, sekelilingnya juga bersih, nggak yang berantakan. Tapi satu yang disayangkan, nggak bisa dicicipin rasa makanannya. Jadi nggak tahu nih, seenak apakah makanan itu, tapi aku percaya dan semoga makanan itu emang enak ya. Udah itu aja sih dari aku. Baik, terima kasih Cegres. Selanjutnya nih, penasaran banget sih aku sama komentar dari Bu Pauline. Kalian persilahkan. Halo Regina. Halo Bu. Gina, itu tadi judulnya apa sih masakannya tuh? Bento lunchbox. Oh gitu. Jadi memang kamu siapin itu kayak kita kayak mau siapin untuk pergi keluar gitu ya, untuk bawa makanan itu keluar gitu ya kesannya ya. Jadi mungkin penilaian nanti supaya ibu sendiri nggak salah untuk penilaian di platingannya gitu. Ternyata memang disusun gitu. Yang memang dipersiapkan untuk dibawa kan ya. Oke, semua tuh oke banget, udah bener sih 2 juri bilang nggak dicicipin, itu memang yang aduh sangat disayangkan ya. Aduh, udah ngelihat tadi tuh langsung kriuk-kriuk pas udangnya digoreng itu Regina. Aduh, astaga. Aduh, pokoknya. Tapi yang pasti semua oke. Tadi tuh ada yang mau Ibu sampaikan. Oh iya.
Mungkin boleh kali ya di setiap kita kan pengennya kita nggak jual merek gitu ya. Mungkin boleh diwadahin di tempat-tempat gitu. Jadi kayak nggak langsung nongolin misalnya di Moli, terus apa enak banget tuh nanti mereka ya, senang mereka nanti dipromoin. Jadi kalau boleh diwadah-wadahin aja gitu. Itu aja. Terima kasih Regina, tetap semangat. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih komentarnya para juri. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi komentar juri tadi bisa menjadi bahan evaluasian Regina ke depannya. Semangat buat ke depannya juga. Nah, Januel, gimana nih? Gimana apanya ini, Ceh? Habis ini kita ngapain maksudnya? Mungkin sebelum itu deh, sebelum itu aku mau ngingetin kalau misalnya teman-teman jangan lupa nih untuk vote Regina sebagai juara favorit juga. Atau Regina iya. mau mempromosikan dirinya, boleh banget nih, kami persilahkan. Ya, Ceh, ayo Ceh, promosiin diri, Ceh. Makasih. Jadi buat teman-teman, Koko Cece sama adik-adik yang udah nonton, yang ganteng, yang cantik, boleh vote aku ya. Terima kasih. Baik, nah terima kasih Regina, mudah-mudahan bisa lanjut ke babak selanjutnya. Dan good luck. Nah nih guys, karena kita udah di jamnya istirahat, kayaknya udah juri-juri udah para lapar semua ya tadi lihat makanan dari C Regina ini. Aduh. Januel. Iya, iya Bu. Sebenarnya Gina bisa kok anterin ke sini kan ya, ke sekolah kan, kecuali kalau untuk Kadian sama Cegres kayaknya nggak bisa, sorry ya. Waduh. Oke. Kayaknya kalau Gina, Gina antarin ke sini kayaknya bisa deh. Betul, setuju kan Grace, Janwil? Kami kesana juga kali Bu. Janwil. OTW langsung Bu. Oke nih, kita udah seru-seruan nih, tadi kita udah lihat benar-benar bakat yang dimiliki para teman-teman kita nih, dari peserta nomor 1 sampai 6, keren semua, nggak ada yang nggak keren, dan aku lihat tadi semua komentar juri itu pada bagus-bagus semua. Terus juga mungkin ada beberapa evaluasian mungkin buat para peserta. Mudah-mudahan kalau misalkan bisa lanjut ke babak selanjutnya, bahan evaluasian tadi bisa menjadi pedoman kalian lah nanti untuk ke depannya lagi gitu. Nah, sekarang kita akan masuk jam istirahat nih, Jadwal. Aku mau umumin ke teman-teman semua kalau misalnya jam istirahat itu dimulai dari jam 12.20 sampai jam 13.05. Nah, maksimal itu jam 13.15 kalian sudah masuk ke dalam Zoom ini. Jadi nanti open room Zoom-nya itu pada saat jam 13.05. Dan nanti jangan lupa teman-teman semua untuk join kembali ke sini untuk para peserta ke dalam Zoom ini. Nah, Janwil, biasanya kita kalau misal udah di penghujung-penghujung acara mau ke istirahat nih, kita biasa ngapain sih? Nah, sebelum kita istirahat, kita berdoa dulu kali ya. Minta C Gracia pimpin kita dalam doa. Nah, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami telah dikumpulkan kembali di sini. Tuhan berkatilah jam istirahat kami selanjutnya. Semoga apa yang kami makan, apa yang kami minum dapat bermanfaat bagi kami ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, teman-teman, terima kasih udah join Zoom ini. Nanti jangan lupa jam 13.15 udah masuk ke Zoom ini lagi ya. Terima kasih, bye-bye and see you. Bye-bye guys. Join lagi ya. Ini kita bubar juga kan enggak, Bu?
Yang di Zoom nih, yang di Zoom, yang di YouTube, yang di sekolah nih, denger nggak? Wah, tak tahu